Apa sanksinya itu? Ya ini terserah daripada hakim. Cuman kan nggak mungkin presiden turun tangan sendiri. Dia kan berarti ngasih mandat kepada menterinya, menteri agama ya. Tapi kan nggak mungkin juga menteri agama turun tangan sendiri ke Taman Cigande ya. Dia ngasih mandat lagi ke ya oleh hakim ya. Harus dikasih sanksi. Sanksinya apa ya? Bisa dipenjara atau dipermalukan misalnya, atau digundul, atau suruh ngepel masjid selama sebulan misalnya. Sanksi itu ya. Dan takzir itu tidak boleh berbentuk uang. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa hiya kismani, terbagi dua. Yang pertama kismun yubtilu thawabas shaum. Bagian yang pertama adalah hal yang dapat membatalkan pahala puasa saja. La shauma nafsa, tidak membatalkan puasanya. Jadi puasanya tetap sah, namun pahalanya nggak ada. Itu. Fala yajibu alaihi al-qada'u. Nah, maka konsekuensinya tidak wajib qada. Sebab yang batal cuma pahala, bukan puasanya. Itu nanti kita uraikan berapa jumlahnya. Nah, bagian yang pertama ini watu sama muhbitat, disebut dengan istilah muhbitat. Muhbitat itu adalah perkara yang membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasanya. Jadi puasa tetap sah dan nggak usah dikodok, tapi pahalanya nggak ada. Gitu. Nah yang kedua kismun yubtilu shauma, adalah perkara yang dapat membatalkan puasa. Jadi puasanya nggak sah tuh, kenapa batal? Nah apakah pahalanya juga ikut batal? Tergantung. Wa kadzalika sawab in kana bi ghairi udrin. Nah kalau batal puasanya tanpa uzur, pahalanya juga batal. Tapi kalau batal puasanya karena uzur, pahala puasa tidak batal. Jadi puasanya batal, pahalanya tetap dapat. Kenapa? Karena batalnya ada uzur. Yang puasa batal, pahalanya batal. Kalau batal puasanya tidak ada uzur. Namun bagian yang kedua ini, mau ada uzur tidak ada uzur, karena puasanya batal berarti fayajibu fihil qada, wajib qada. Ya itu bedanya. Waktu sama mufattirat. Nah bagian yang kedua ini disebut dengan istilah mufattirat. Jadi yang membatalkan puasa itu ada dua. Pertama muhbitat, yang kedua mufattirat. Muhbitat membatalkan pahala puasa. Kalau mufattirat membatalkan puasanya. Kalau yang pertama tadi muhbitat itu tidak wajib qada. Ya. Kalau yang mufattirat wajib qada. Apakah pahalanya juga batal? Tergantung. Jika batal puasanya tanpa uzur, pahalanya juga batal. Tapi kalau puasanya batal karena uzur, pahalanya tidak batal. Contohnya apa? Perempuan haid, ya, dia sedang puasa nih dari pagi sampai jam 5:30, menjelang maghrib 5:30 haid. Itu puasa dari pagi sampai 5:30 ada pahalanya. Ada pahalanya. Kenapa? Karena batal puasanya karena uzur haid, ya. Ini harus dipahami juga. Bukan berarti tetap dapat pahala sampai maghrib, enggak. Kan dari 5:30 sampai maghrib kan tidak puasa, sebab batal haid, itu enggak ada pahalanya. Tapi kan dia sudah puasa dari subuh sampai 5:30. 5:30 batal, maka dia tetap mendapat pahala puasa, namun pahalanya dari subuh sampai 5:30. Makanya ada istilah puasa setengah hari, ya. Orang puasa setengah hari dapat pahala nggak tuh? Kalau ada uzur batal setengah harinya itu, ya. Awalnya dia sehat, jam 12 sakit parah, nggak bisa lanjut puasa, batal puasanya. Apakah dapat pahala puasa? Dapat, dari pagi sampai siang, begitu, ya. Dari pagi sampai siang. Baik, kita bahas yang pertama dulu, yaitu al-muhbitat, hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Ini landasannya adalah hadis Nabi SAW, riwayat Al-Imam
Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus, kemudian riwayat Imam Al-Manawi dalam kitab Faidul Qadir. Saya punya kitab Faidul Qadir di rumah, 8 jilid. Hadisnya begini bunyinya: khamsun yufattir nasaim, al-kadibu wal ghibatu wan namimatu wan nadru bisyahwatin wal yaminul kadibah. Ada 5 hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah kadib, bohong. Yang kedua wal ghibah, ngerasani wong, ngomongin aib orang lain. Yang ketiga namimah, ngadu-ngadu wong, ngadu domba. Yang keempat an-nadru bisyahwatin, ningali kelawan syahwat, melihat dengan syahwat. Termasuk melihat istri juga sama. Kalau kita lihat istri kita dengan syahwat, habis mandi pakai handuk doang, syahwat yang lagi puasa nih, ini pahala puasa kita nih batal. Padahal kan halal ya, halal, tapi kan menimbulkan syahwat. Hati-hati tuh, hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat saat kita sedang puasa hindari. Kenapa? Bisa membatalkan pahala puasa. Begitu. Kemudian wal yaminul kazibah, sumpah palsu, sumpah bohong. Dalam hadis tadi, kalau ibu bapak menyimak ya, kalimatnya adalah yufatirna. Yufatirna ini kan berarti mufatirat. Seharusnya kalau menggunakan kalimat yufatirna berarti maknanya membatalkan puasa. Namun kenapa Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah mengartikan membatalkan pahala puasa? Sedangkan kan yang membatalkan pahala puasa itu istilahnya adalah muhbitat pakai ha, bukan pakai fa. Ya. Tapi dalam hadis ini mufatirat, berarti membatalkan puasanya juga. Nah, begini. Qala ulama yufatirna shaima ayyuhbitna ajrahu wa yubtilna sawabahu. Kata para ulama, arti daripada membatalkan puasa di dalam hadis ini adalah yuhbitna ajrahu, membatalkan pahalanya saja, puasanya mah tidak. Gitu ya. Tapi di dalam mazhab Hambali kalau tidak salah ya, beliau mengartikan membatalkan puasa itu yang membatalkan puasanya. Berarti kalau ada orang puasa bohong, batal puasanya. Itu di luar mazhab Syafi'i itu. Ya, ada yang mengatakan begitu. Kalau lagi puasa ngerasani wong, batal puasanya. Lagi puasa ngadu domba, lagi puasa melihat dengan syahwat, lagi puasa bersumpah dengan sumpah palsu. Ini bukan cuma pahala, puasanya juga batal di luar mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak, hanya membatalkan pahalanya saja. Gitu ya. Jadi kalau lagi puasa jangan ngomongin orang ya. Kalau enggak puasa jangan. Gitu ya. Ini kan istilah yang sering ya. Lagi puasa kok nggak bohong, nggak boleh bohong kalau lagi puasa. Batal. Ya batal pahalanya, batal pahalanya. Diperkuat dengan hadis yang lain ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan pahala sedikitpun dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Kan rugi ya, banyak tuh ya. Mungkin di antaranya kita ini ya. Cuman dapat lapar dan haus, nggak dapat pahala. Kenapa ya? Puasanya kita kadang ngebohong ya. Begitu kata suaminya, mah tadi pagi nyuci baju nemu uang nggak cepet? Enggak katanya. Enggak. Ada juga 2.000 katanya nih kembaliannya. Itu kan ngebohong, dosa. Hilang pahala puasa tuh. Lagi puasa nonton TV. Kemudian ada iklan sabun. Ikan sampo, kan auratnya terbuka itu. Lagi puasa syahwat, lihat yang bening-bening kayak begitu, batal pahala puasanya tuh. Ayo. Lagi puasa nonton HP, kemudian ada tuh kadang iklan nggak diundang, nongol sendiri, pakai cawat doang, ya. Syahwat, batal pahala puasanya. Repot itu, repot. Ya. Makanya saya pernah itu
ada panggilan ini, bukan panggilan ya, isi khutbah Jumat di Lion Air gitu. Di Lion Air. Pas ke sana sekali, waduh kata saya repot kalau terus-terusan ini. Lion Air situ pramugari di Tlaga Bestari. Pas bulan Ramadan dikasih jadwal saya, ngisi kajian pada duhur. Saya langsung WA sama pengurusnya. Pokoknya saya mah ke Lion Air cukup pertama dan terakhir itu saja tuh khutbah Jumat. Jangan kasih jadwal lagi, apalagi Ramadan, rusak puasa saya nanti. Masa Ustaz? Ya, Ustaz juga manusia. Ya. Harus bisa menahan pandangan ya. Kalau cuman menahan sekali mah bisa, tapi kalau terus-terusan makanan ada kiri ada depan ada kan repot juga itu. Ya, lebih baik kita menghindar, ya, menghindar daripada kita sok-sokan kuat tapi ternyata tidak bisa menahan syahwat, ya, itu kan berbahaya. Mendingan menghindar ya. Jadi kan ada istilah begini, kalau kita orang soleh, carilah teman yang soleh lagi. Kenapa? Karena kesolehan kita akan bertambah. Atau kita tidak soleh, berteman dengan orang soleh, nanti kesolehan teman kita akan menular kepada kita. Nah kalau kita orang soleh, berteman dengan yang tidak soleh, itu kita dituntut mempertahankan kesolehan kita. Sedangkan mempertahankan itu lebih berat, betul tidak? Daripada mendapatkan. Iya betul. Mendapatkan berat, lebih berat mempertahankan. Menjaga itu lebih berat. Ngadain pengajian mah mudah ya. Tapi mempertahankan tetap jalan langgang itu berat sekali. Ya, hujan, gerimis, kadang gak ada jamaah, kadang mati lampu. Berat ini. Ya. Itu mempertahankan lebih berat. Ingin mendapatkan hati seorang wanita mungkin berat ya. Bapak mungkin ada yang sampai pokoknya berkorban apapun untuk mendapatkan istri yang sekarang ini jadi istri bapak. Lebih berat apa? Mempertahankan. Bagaimana ketika kita emosi tidak mudah mengucapkan talak. Ketika kita marah tidak main time, itu kan susah itu. Ya, harus benar-benar sabar itu ya. Sekarang kan banyak yang dikit-dikit kalau marah bilangnya talak, bilangnya cerai ya. Bahkan nggak tanggung-tanggung langsung talak 3 ya. Kalau udah nggak marah kan nyesel yang ada gitu. Dikasih solusi ya susah. Kalau udah talak 3 kan nggak bisa rujuk ya. Harus apa dulu? Harus selesai dulu idahnya. Setelah idahnya selesai harus menikah dengan laki-laki lain. Yang jadi masalah bukan cuma nikah, harus dikawin, dipergauli, dipersetubuhi. Setelah itu baru diceraikan. Dia pun kalau mau menceraikan suami yang barunya. Kalau tidak mau repot. Ini pengaruh mati lampu ini. Setelah dicerai baru iddah kan. Setelah iddah baru tuh boleh, bukan rujuk, boleh nikah kembali dengan mantan istrinya. Bukan rujuk, bahasa nikah kembali ya. Jadi tetap ada akad nikahnya, ada saksi, ada wali, ada mas kawin. Tapi kan udah dicobain sama orang kan. Aduh, Masya Allah. Banyak nih kasus kayak begitu, banyak itu. Banyak kayak begitu. Sering datang ke tempat saya bilang kalau nggak puas ya cari yang lain lah gitu. Pasti jawabannya sama. Kecuali yang orangnya itu serampangan di dalam menetapkan hukum. Ketemu nanti. Cuman saya bilang kalau yang konsisten, yang teguh pasti jawabannya sama. Ya, tetap harus ada muhalil namanya ya. Muhalil. Apa muhalil? Penyelang. Ya. Harus ada yang nyelang dulu. Gitu. Repot ya, makanya hati-hati dengan kata talak. Hati-hati. Baik. Kemudian yang bagian kedua adalah mufattirat. Sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Ma yubtilu shauma. Sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Samaniyatun jumlahnya 8. Jadi yang membatalkan pahala puasa 5, yang membatalkan puasa itu ada 8. Yang pertama al-mufattirul awwalu ar-riddah, murtad. Ya. Apa itu murtad? Murtad itu jangan cuma diartikan keluar dari Islam.
Ada orang yang masih Islam tapi sudah murtad. Kok begitu? Iya, dia belum pindah agama tapi dia sudah murtad. Ya, banyak kayak begitu ya. Seperti orang yang bersujud kepada berhala, memakai kalung salib, itu murtad. Meskipun dia masih ngaku Islam tapi sudah murtad. Atau meragukan kekuasaan Allah, meragukan kemahakuasaan Allah, ini sama murtad ini. Atau meyakini bahwa Allah itu tidak mampu melakukan sesuatu, ini murtad meskipun dia masih mengaku Islam. Hati-hati ya. Baik, murtad itu adalah qat'ul Islam, memutus Islam, biniatin dengan niat, al-qaulin atau ucapan, au fi'lin atau perbuatan. Dalam hati misal niat, saya akan keluar Islam, dia telah murtad. Dalam hati niat misalnya dia akan memutus keislamannya, ini sudah murtad. Ya, dalam hati misalnya meragukan Allah sang pemberi rezeki, meragukan keberadaan Allah, meragukan keesaan Allah, ini sudah murtad. Ya. Atau dengan ucapan, ngomong misalnya ya, ngomong Allah maha adil tidak sih? Saya meragukan keadilan Allah. Kenapa? Orang lain diberikan kesenangan, kebahagiaan, tapi saya tidak. Kurang apa saya? Saya sholat, saya puasa. Padahal yang tidak sholat banyak, tidak puasa banyak, tapi kenapa saya diberikan cobaan yang berat? Apakah Allah maha adil? Nah, ini kan ucapan murtad begitu. Hati-hati ini. Hati-hati. Banyak yang begitu tuh. Banyak sekali ya. Banyak. Atau perbuatan ya, seperti sujud kepada berhala atau memakai kalung salib, ini murtad sudah. Ya. Walau kanati riddatul lahdatan wahidatan, nah murtad itu bisa membatalkan puasa meskipun murtadnya sekali. Dia lagi puasa kemudian murtad. Alhamdulillah, puasanya batal ya. Kemudian dia tobat. Tobatnya orang yang murtad kan syahadat kembali. Syahadat dia menyesal, dia syahadat kembali. Tapi puasanya tetap batal. Ya, tetap batal. Hati-hati. Al-mufattiru tsani, hal yang dapat membatalkan puasa yang kedua adalah haid, nifas, dan melahirkan. Wiladah itu bisa membatalkan puasa. Baik wiladah atau melahirkan itu secara normal atau melahirkan melalui perut ya, sesar, tetap membatalkan puasa. Walau lahdatan minan nahar, ya meskipun sebentar lagi maghrib, atau meskipun haidnya itu cuma sebentar, atau nifasnya sebentar ya, atau melahirkannya sebentar, tetap itu membatalkan puasa. Al-mufattiru tsalitsu, yang ketiga, al-jununu, gila ya. Walau lahdatan, meskipun gilanya sebentar. Emang ada gila sebentar, ada edan, eling ya. Gila kemudian sembuh saat itu juga, ini puasanya tetap batal. Al-mufattiru rabi, yang keempat, al-ighma, ayan, wasukru, dan mabuk. Idza amma jami'an nahar, apabila ayan dan mabuk ini sepanjang hari, dari mulai subuh sampai maghrib. Dari subuh sudah ayan, dari subuh sudah mabuk sampai maghrib, ini tidak sah puasanya. Amma iza afaqo walau lahdatan wahidatan. Nah, adapun jika yang ayan ini siuman, kemudian yang mabuk juga siuman, normal lagi, meskipun lahdatan wahidatan, sebentar ya, yang ayan kemudian waras, tidak lama ayan kembali, atau yang mabuk kemudian sadar lalu mabuk lagi, ini sahha shaumuhu, hukum puasanya tetap sah. Kenapa? Karena tidak sepanjang hari. Jadi yang namanya ayan dan mabuk ini membatalkan puasa kalau amma jami'an nahar, sepanjang hari, dari mulai subuh sampai maghrib.
Tuh, kalau siuman aja bentar tuh di waktu siang, itu puasanya sah. Puasanya sah. Dengan syarat pada saat mabuk atau ayan dia tidak melakukan hal yang dapat membatalkan puasa. Misalnya tidak minum, tidak makan, begitu ya. Ini tidak batal puasa, tetap sah saja. Wa huwal mu'tamadu inda Romli. Namun pendapat ini adalah menurut Imam Romli. Jadi yang namanya ayan atau mabuk ini bisa membatalkan puasa jika sepanjang hari dari mulai subuh sampai maghrib. Kalau siuman saja sebentar, sadar saja sebentar, normal saja meskipun sebentar di siang hari, hukum puasanya sah. Ini pendapat Imam Romli. Wa inda Ibnu Hajarin, namun kata Imam Ibnu Hajar, yubtilu iza ta'adda bihi walau lahdotan. Yang namanya mabuk dan ayan ini tetap membatalkan puasa apabila disengaja. Sengaja-ngaja mabuk, sengaja-ngaja ayan, ini tetap membatalkan puasa walau lahdotan, meskipun sebentar ayannya atau mabuknya. Ya, jadi sahur nih, orang mah pada minum air putih, dia mana minum anggur merah. Akhirnya pas waktu adzan subuh dia mabuk. Selama adzan saja dia mabuk, selesai adzan dia sadar kembali. Ini kalau kata Imam Ibnu Hajar, puasanya tetap tidak sah. Kenapa? Karena mabuknya disengaja. Namun kata Imam Romli, sah puasanya. Kenapa? Karena siuman, sadar, ya. Jadi selama adzan saja dia mabuk, adzan selesai dia sadar normal, berarti puasanya sah. Kata Imam Romli, tanpa memandang sengaja atau tidaknya itu mabuk, ya. Ini diartikan berarti dia mengkonsumsi mirasnya itu kan malam, ya. Kalau siang hari lagi puasa minum miras mah mabuk, batal. Bukan karena mabuk tapi karena minumnya, itu maksudnya begitu, ya. Begitu. Wa qala akharun, nah ada pendapat yang ketiga, la yubtilu illa idza ta'adda wa amma jami'an nahar. Ayan dan mabuk tidak membatalkan puasa, ya, kecuali sengaja dan sepanjang hari. Jadi kalau dari subuh sampai maghrib dia mabuk dan mabuknya itu sengaja minum miras dia di waktu sahur atau malam, itu puasanya batal tidak? Batal menurut pendapat yang ketiga. Nah, berarti di sini ada kesamaan ini antara tiga pendapat. Sama-sama mengatakan batal apabila mabuknya sepanjang hari dan disengaja. Nah, ini sepakat semuanya nih. Imam Romli mengatakan batal. Kenapa? Karena Imam Romli hanya melihat dari sudut pandang sepanjang harinya. Imam Ibnu Hajar juga mengatakan batal, namun beda sudut pandang. Imam Ibnu Hajar hanya melihat dari sengajanya, bukan dari sepanjang harinya. Nah, pendapat yang ketiga ini melihat dari dua sisi, melihat dari unsur kesengajaan dan melihat dari kesepanjang harinya itu. Ya, itu kesepakatannya. Namun bedanya dalam masalah apa? Dalam masalah bagaimana kalau mabuknya tidak sepanjang hari, itu letak perbedaannya. Kata Imam Romli tetap sah meskipun mabuknya sengaja. Kata Ibnu Hajar, ya, hukum puasa batal tidak? Batal. Kenapa? Karena ada unsur kesengajaan. Kata pendapat yang ketiga tidak batal. Kenapa? Karena pendapat yang ketiga mengatakan batal dengan melihat dua sisi, sengaja dan sepanjang hari. Ini kan nggak sepanjang hari mabuknya, meskipun sengaja. Nah, berarti kalau mabuknya tidak sepanjang hari, ya, tidak sepanjang hari nih. Kalau kata Imam Romli, hukum puasanya sah. Kata Imam Ibnu Hajar, tergantung. Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja sah. Pendapat yang ketiga mengatakan tetap sah. Kenapa? Karena tidak sepanjang hari dan tidak disengaja. Begitu, ya. Jelas ya? Jelas kan nih? Saya ulangi.
Kata Imam Romli, yang namanya mabuk ini membatalkan puasa apabila sepanjang hari, sengaja atau tidak nggak masalah. Kalau siuman aja waktu siang sebentar berarti sah puasanya. Pendapat yang kedua Ibnu Hajar, mabuk ini membatalkan puasa meskipun sebentar jika ada unsur kesengajaan. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, tidak membatalkan puasa meskipun sepanjang hari. Jadi patokannya adalah unsur kesengajaannya, begitu. Kalau kata pendapat yang ketiga, hukum puasanya tidak batal kecuali jika sepanjang hari dan ada unsur kesengajaan. Berarti mereka yang tiga ini sepakat di dalam masalah apabila mabuknya sepanjang hari dan ada unsur kesengajaan. Pendapat yang pertama melihat dari unsur sepanjang harinya, pendapat yang kedua melihat dari unsur kesengajaannya, pendapat yang ketiga melihat dari dua sisi sekaligus, kesengajaan dan sepanjang hari. Itu yang disepakati semuanya. Yang jadi perbedaan pendapat apa? Kalau tidak sepanjang hari itu. Kalau Imam Romli mengatakan tetap sah puasanya. Kenapa? Karena tidak sepanjang hari, mau sengaja nggak sengaja nggak masalah. Kalau kata Ibnu Hajar tergantung yang setengah hari itu ya. Jadi kalau ada unsur kesengajaan batal, kalau tidak ada tidak batal. Pendapat yang ketiga tidak batal. Kenapa? Karena tidak sepanjang hari. Karena pendapat yang ketiga berpatokan sengaja dan sepanjang hari. Jelas ya? Gitu. Ini yang mabuk ini ya. Saya kira yang mabuknya mah nggak bakal pusing ini. Masa bodoh dia. Mungkin Pak Ustaz, kalau mabuknya dia minum anggur pasti tidak sengaja. Tapi kalau dia waktu sahurnya mabuknya karena itunya asam itu ya pasti bisa mabuk. Itu nggak sengaja kan? Iya. Tapi kalau mabuknya dengan kopi mabuk itu. Atau ya. Yang tidak sengaja itu yang mabuknya karena makanannya berbeda. Iya. Mabuk dia. Iya, itu contoh yang sengaja dan tidak sengaja itu. Contohnya itu. Contoh. Ya, termasuk nggak sengaja kan, misal dikira misalnya ini air putih ya, ternyata ini air oplosan, alkohol oplosan minumannya. Kan kalau yang nggak biasa mah seteguk aja bisa mabuk, yang nggak biasa mah ya. Tapi yang udah biasa kan mungkin kalau seteguk kan nggak mabuk nih ya. Sebotol baru mabuk ya, tergantung ya. Itu nggak dipermasalahkan apa, bukan topik itu yang kita bahas. Topiknya adalah mabuk ya, mabuknya itu ya. Adapun masalah haram dan tidak itu lain bahasan ya. Lain bahasan. Kalau kita bicara haram ya tetap haram ya, mau banyak mau sedikit, memabukkan atau tidak tetap haram, tidak boleh. Nah urusan sengaja tidak sengaja itu lain lagi ya. Kalau sengaja ya haram, tidak sengaja tidak haram, kan kita tidak tahu kan, tidak sengaja mah. Nah kemudian yang kelima al-jima. Apa itu jima? Bersetubuh ya. Idza jama'a, jika seseorang berjima, amidan sengaja, aliman bitahrim, dan dia tahu jima itu diharamkan, mukhtaron dengan keinginannya sendiri tanpa paksaan, batala shaumuhu, maka hukum puasanya batal ya. Sedang puasa kemudian berjima, disengaja, tahu itu diharamkan dan atas kemauan sendiri bukan paksaan, maka hukum puasanya batal. Wa idza afsada shaumahu, dan jika seseorang merusak puasanya fi ramadhana, di bulan Ramadan, yauman kamilan, sehari full, bijimain, dirusak dengan jima, tamin yang sempurna, asimin bihi, dan dia berdosa, lisomi karena puasanya, tarattaba alaihi khamsatu asya, maka dia mendapatkan 5 hal ya. Jadi orang yang merusak puasanya dengan cara berjima ya di bulan suci Ramadan saat dia sedang puasa, ini bukan cuman batal puasa ya, dia mendapatkan 5 hukuman. Yang pertama luhukul ismi, dia berdosa. Yang kedua ujubul imsak, wajib imsak. Apa imsak? Menahan ya, tetap nggak boleh makan minum sampai maghrib, nggak boleh jima lagi sampai maghrib juga. Jangan beranggapan karena sudah batal boleh dong jima lagi, ya nggak boleh, wajib imsak
Ini hal yang harus disampaikan ini ya. Jadi orang yang sengaja-ngaja membatalkan puasa Ramadan, jangan punya anggapan karena dia sudah batal lantas dia bebas makan minum dan bersetubuh, tidak boleh. Orang yang sengaja-ngaja membatalkan puasa Ramadan tanpa udzur, maka dia wajib imsak. Meskipun sudah batal, tidak boleh makan lagi, minum lagi, bersetubuh, tidak boleh. Kalau dia melakukan makan minum lagi, itu dosa lagi. Bukan dosa karena dia sedang puasa, tapi dosa karena dia tidak imsak, tidak menahan diri. Ini hal yang mungkin orang banyak yang luput darinya. Lalu yang ketiga adalah wajib ditakzir. Apa ditakzir itu? Diberi sanksi, ya, diberi sanksi, ya. Oleh siapa? Oleh hakim, ya. Siapa hakim itu? Pejabat pemerintah. Siapa pemerintah penguasa kita? Presiden. Siapa presiden kita? Prabowo ya. Yang sekarang kita doakan semoga beliau bisa memimpin Indonesia lebih maju lagi ke depan ya. Mengurangi jumlah pengangguran ya, kasihan ya, membuka lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan kita doakan saja, mudah-mudahan ya Indonesia semakin disegani ya, minimal oleh Asia lah begitu ya, disegani menjadi macannya Asia sebagaimana di zamannya Bung Karno ya, begitu ya. Kita doakan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Kita kan hanya bisa berdoa ya, begitu ya. Baik, apa sanksinya itu ya, ini terserah daripada hakim. Cuman kan nggak mungkin presiden turun tangan sendiri. Dia kan berarti ngasih mandat kepada menterinya, menteri agama ya. Tapi kan nggak mungkin juga menteri agama turun tangan sendiri ke Taman Ciganda ya. Dia ngasih mandat lagi ke ya, oleh hakim ya. Harus dikasih sanksi. Sanksinya apa ya? Bisa dipenjara atau dipermalukan misalnya, atau digundul, atau suruh ngepel masjid selama sebulan misalnya. Sanksi itu ya. Dan takzir itu tidak boleh berbentuk uang. Makanya ada tuh di pondok-pondok ya, saya nggak sebut pondoknya pondok yang mana tuh, kadang ada anak santri yang telat datang ke pondok setelah liburan, kan ditakzir. Itu ada yang pakai semen, pakai duit, nggak boleh itu. Takzir itu nggak boleh dengan uang. Takzir itu sanksi dengan apa? Ya dengan dibotak misalnya boleh, atau ngepel misalnya, atau nyuci lapangan ya, semua hafal, dijemur boleh itu ya, atau disetrap misalnya ya, atau dipermalukan pakai apa? Pakai papan nama di sini, saya santri yang tidak teladan keliling ya asrama pondok, itu sanksi namanya ya. Ya namanya santri, sebaik-baiknya santri pasti pernah dapat takzir lah. Pak Ustadz pernah dapat, nah itu rahasia perusahaan. Pernah lah dikit malah. Ya namanya santri pasti ada lah, biasa itu mah. Jangan terlalu alim ya, nanti nggak ada cerita nanti selesai pondoknya. Ya, jadi kalau ibu punya anak di pondok dihukum ya biasa bu, biasa, asalkan tidak sampai ya melukai lah begitu ya. Kalau zaman dulu yang melukai pun ya dibiarin, asal tidak sampai mati aja anaknya itu. Ya zaman dulu itu, zaman dulu ada anak pulang dari pesantren, salah satu guru saya itu ya, pulang dari pesantren itu nggak biasa pakai tangan panjang aja di rumah setiap hari. Kan bapaknya curiga, kamu nggak biasa pakai tangan panjang, kenapa kok pakai tangan panjang hari? Pas dibuka ternyata memar semua di sini, dipukul sama gurunya. Kirain dibelain sama bapak, ditambahin sama bapaknya. Kamu dipukul sama guru, berarti kamu yang salah, kamu yang melanggar, ditambahin. Zaman sekarang, masya Allah, jangankan dipukul sampai memar, dijewer dikit aja, kadang dibentak doang, nangis. Ngadu sama orang tua, orang tuanya lebay lagi ya, lebay, orang tuanya baper lagi. Oh, saya aja sebagai bapaknya tidak pernah ngejewer anak saya sebagai ayah tidak pernah membentak. Waduh, hanya bawa polisi, dilaporkan. Makanya sekarang guru itu kebanyakan hanya ya menyampaikan ilmu, tidak peduli dengan moral siswa didiknya. Kenapa? Ya takut begitu.
dilaporin sama anaknya ke orang tuanya lapor sama pihak yang berwajib, selesai sudah. Ya, nauzubillah min. Jangan baper ya. Atau sekarang juga ya sudah tidak banyak lah, mungkin ada 1-2 ya yang masih menerapkan hukuman pukulan begitu. Sekarang udah hampir nggak ada itu. Kenapa ya? Karena zamannya udah beda. Kemudian yang keempat ya, wujubul qada, wajib diqada ya. Yang kelima, wujubul kifaratil uzma, wajib membayar kifarat uzma, kifarat yang besar. Apa itu? Salah satu daripada 3, tapi berurutan. Yang pertama, memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Kalau tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu puasa, maka memberi makan 60 beras ya. Mud 60 liter beras kepada 60 fakir miskin. Setiap 1 orang miskin diberi 1 mud atau 1 liter beras. Wa tajibu hadhil kafaratu 'ala rajuli la 'alal mar'ati. Kewajiban bayar kifarat hanya bagi laki-laki, tidak wajib bagi perempuan. Meskipun yang mainnya berdua ya, tapi yang wajib bayar kifarat cuman laki-lakinya saja ya. Perempuannya mah enggak. Wa tatakarrarul kifaratu bitakarruril ayyam, dan kifarat ini berlaku kelipatannya sesuai dengan jumlah hari. Jadi kalau dia 3 hari batal puasa, siang hari gara-gara jima, maka kifaratnya juga 3 itu. Kalau misal langsung ambil puasa, berarti puasanya berapa bulan? 6 bulan ya, berarti berapa hari? 180 hari ya. Sedangkan kan nggak boleh batal, harus nyambung terus ya. Makanya hati-hati ya. Ini sampaikan kepada mereka yang menikah di bulan Sya'ban ini, atau yang menikah di bulan Ramadan. Kewajiban kita, mungkin mereka nggak tahu ya, nggak tahu. Dikiranya berjima itu ya sama kayak minum, cuma batal doang puasa ya. Tidak tahu bahwa itu juga wajib membayar kifarat. Yang keenam, wallahu a'lam bishawab.